Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Dan tentunya harapan dan doa semoga kita semua masih diberikan kekuatan dan keinginan untuk terus belajar. Bahasan dalam pertemuan kali ini berkaitan dengan mata kuliah teori akuntansi, yaitu kerangka konseptual yang lebih dikenal dengan istilah conceptual framework dan konsep dasar teori akuntansi. Nah, untuk kerangka konseptual ini bahasan kita ada 3, yaitu memahami kerangka konseptual, manfaat dan kelemahan dari kerangka konseptual itu sendiri. Ada beberapa penjelasan mengenai kerangka konseptual itu. Pertama, kerangka konseptual itu diartikan sebagai dukungan terhadap badan suatu sistem yang koheren atas sasaran hasil yang saling berhubungan dan mendasar, yang dapat memimpin ke arah konsistensi standar dan yang menentukan dasar, fungsi, dan keterbatasan dari akuntansi dan laporan keuangan, kemudian menyediakan struktur metateoritikal untuk akuntansi keuangan. Maksudnya adalah sistem dari yang namanya kerangka konseptual ini menjadi dasar untuk menyusun sebuah standar yang konsisten. Nah, standar tersebut itu menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan ke depannya. Nah, kerangka konseptual itu juga diartikan sebagai hasil suatu proses penalaran dan pemikiran akuntansi yang diharapkan berlaku dalam lingkungan dan kondisi tertentu, yang merupakan hasil pemilihan faktor-faktor dan konsep-konsep yang dianggap relevan, terpadu, dan saling ketergantungan. Ini pemanaannya hampir sama. Untuk membuat yang namanya sebuah standar dibutuhkan yang namanya kerangka konseptual terlebih dahulu. Nah, kerangka konseptual ini diperoleh dari konsep-konsep yang relevan dan terpadu, artinya saling berkaitan dengan yang lainnya untuk menghasilkan sebuah standar. Menurut FASB, konseptual framework diartikan sebagai suatu sistem yang koheren tentang tujuan dan konsep dasar yang saling keterkaitan, yang diharapkan dapat menghasilkan standar-standar yang konsisten dan memberi pedoman tentang jenis dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Sedangkan Belkoy memaparkan kerangka konseptual itu sebagai teori akuntansi yang terstruktur. Hal ini disebabkan karena struktur kerangka konseptual itu sama dengan struktur akuntansi yang didasarkan pada proses penalaran yang logis. Jadi, rangka acuan konseptual menjadi dasar dalam penyusunan sebuah standar akuntansi keuangan. Itu beberapa penjelasan mengenai kerangka konseptual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pengertian kerangka konseptual ini secara lengkapnya yaitu pertama, merupakan petunjuk bagi FASB, Financial Accounting Standard Board, lembaga yang menyusun sebuah standar keuangan di Amerika, dalam menetapkan sebuah standar akuntansi. Yang kedua, menyediakan kerangka acuan untuk menyelesaikan pertanyaan sebelum adanya standar khusus yang mengaturnya. Misal tidak ada standar akuntansi yang mengatur hal tersebut, maka bisa dilihat dalam conceptual framework ini. Yang ketiga itu adalah menentukan batasan pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan.
Komponen apa saja yang akan menjadi bagian dalam laporan keuangan ini juga bisa dilihat dalam kerangka konseptual. Dan yang terakhir itu adalah mempertinggi komparabilitas dengan menurunkan jumlah alternatif metode akuntansi. Nah, tidak akan terlalu banyak metode-metode akuntansi kalau misalnya bersinergi dalam sebuah kerangka konseptual, sehingga dari acuan kerangka konseptual tersebut itu dapat menjadi komparabilitas atau perbandingan dengan laporan keuangan lainnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan rangka acuan konseptual ini. Pertama yaitu pernyataan tentang karakteristik lingkungan ekonomi, politik, budaya, dan sosial tempat akuntansi akan diterapkan. Semisalnya iklim, bentuk badan usaha, cara pemenuhan modal, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan lingkungan ekonomi, lingkungan politik, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial itu menjadi faktor yang mempengaruhi penyusunan rangka konseptual. Yang kedua, pernyataan tentang tujuan pelaporan keuangan. Dan yang ketiga, penetapan kendala yang mempengaruhi proses penalaran. Misalnya, identifikasi terhadap kebutuhan pemakai akan informasi keuangan dan kendala pemakaian akan informasi keuangan tersebut. Yang keempat, pengidentifikasian dan pemilihan informasi apa yang dapat merepresentasikan makna informasi tersebut. Yang kelima, pengembangan dan pendefinisian elemen atau simbol yang menjadi sarana untuk mengkomunikasikan informasi tentang operasi unit usaha dan lainnya dan lingkungannya. Dan selanjutnya yang keenam, pengidentifikasian dan pengevaluasian terhadap kendala-kendala mengenai pengukuran, penilaian, pengakuan, dan pengungkapan informasi ke dalam elemen laporan keuangan. Yang ketujuh, pengembangan standar akuntansi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengukuran, penilaian, pengakuan, penyajian elemen laporan keuangan. Dan yang kedelapan, perancangan struktur dan format sistem akuntansi untuk mengumpulkan dan mengolah data serta meringkas dan melaporkan informasi yang relevan. Nah, faktor yang terakhir yang mempengaruhi penyusunan rangka acuan konseptual ini adalah penerapan standar dalam situasi yang sesungguhnya berdasarkan prosedur dan metode yang dipilih. Ini beberapa hal yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan konseptual framework. Dalam kerangka konseptual ini ada beberapa sifat yang perlu dipahami. Pertama adalah dua atau lebih metode akuntansi diterima untuk fakta yang sama. Semisal contohnya dalam pengakuan persediaan. Dalam pengakuan persediaan tersebut itu ada dua metode yang dapat dipergunakan, yaitu metode fisik dan metode perpetual. Sedangkan dalam metode pencatatan persediaan itu ada tiga metode akuntansi yang dapat dipergunakan, yaitu FIFO, LIFO, dan average. Itu pada satu objek yang sama, sehingga membutuhkan yang namanya kerangka konseptual di sini. Nah, yang kedua itu adalah metode akuntansi yang kurang konservatif digunakan mendahului metode akuntansi yang lebih konservatif. Dalam hal biasanya konservatisme ini sebagaimana yang pernah kita paparkan adalah berkaitan dengan pengakuan keuntungan dan pengakuan kerugian. Cadangan yang digunakan untuk melakukan perataan fluktuasi earning secara artifisial. Dalam artian misalnya ada metode penyusutan, itu kan ada metode garis lurus. Nah, metode garis lurus itu konsep biayanya setiap periodenya dipukul rata. Nah, itu artinya perataan secara fluktuasi terkait dengan saldo laba perusahaan. Laporan keuangan gagal memberikan sinyal akan kegentingan likuiditas di masa yang akan datang.
ini masih menjadi PR dalam membuat yang namanya standar akuntansinya terkait masalah going concern ke depannya, sehingga bisa dijawab dalam kerangka konseptual. Nah, yang berikutnya itu adalah penangguhan diikuti dengan penghapusan. Misal contohnya ini adalah biaya yang ditangguhkan, atau yang paling banyak dipergunakan itu adalah kapitalisasi. Misal biaya untuk memelihara sebuah inventaris, baik itu bangunan atau kendaraan yang nilainya sangat signifikan, itu dapat diakui atau dikapitalisasi untuk disusutkan. Optimisme yang tidak disesuaikan ada dalam mengestimasi kemampuan untuk pemulihan kembali. Ini juga masih belum bisa dibuat standar akuntansinya. Nah, biasanya yang dipergunakan itu adalah kerangka konseptualnya. Yang terakhir dari sifat-sifat tersebut itu adalah bentuk yang mengungguli substansi. Maknanya adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, terus neraca atau posisi keuangan, terus selanjutnya itu adalah laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Itu pada prinsipnya data yang disajikan itu memiliki makna yang sangat dalam terkait angka-angka yang tercantum di dalamnya. Padahal bentuknya laporan keuangan tersebut itu adalah bentuk baku. Ini dimaknai dalam bentuk mengungguli substansi. Dalam kerangka konseptual ini memiliki yang namanya tujuan yang berhubungan dengan kerangka konseptual itu sendiri, konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pertama itu adalah sebagai acuan komite penyusun standar akuntansi keuangan dalam menjalankan tugasnya. Karena ketika sebuah dewan standar dibentuk untuk menyusun sebuah standar akuntansi keuangan, maka butuh acuan yang namanya rangka konseptual itu. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Contoh misalnya dulu tidak ada PSAK 69 terkait dengan aset biologis, maka yang dijadikan acuan itu adalah kerangka konseptualnya. Ingat kenapa kok jumlah PSAK itu semakin banyak? Karena semakin banyak yang diatur dalam standar akuntansi keuangan. Kalau yang dulu masuk dalam rangka, sekarang sudah banyak acuannya. Misal SAK sekarang itu ada SAK etap, entitas tanpa akuntan publik, dan juga ada SAK IMKM, terus ada lagi SAK syariah di luar SAK pada umumnya. Nah, yang ketiga dalam tujuan tersebut yaitu auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini juga didasarkan pada yang namanya rangka konseptual. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kalau misalnya kita sebagai pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi, ya didasarkan pada standar akuntansi keuangan yang disusun oleh komite penyusun standar. Yang kelima, meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai terhadap arti penting dari laporan keuangan tersebut. Caranya adalah dengan mempelajari standar akuntansi keuangan. Dan standar akuntansi keuangan itu kalau tidak ada yang mengatur dalam standar tersebut bisa melihat dalam kerangka konseptual. Yang terakhir yaitu meningkatkan keterbandingan dan comparability dari laporan keuangan itu sendiri. Misal katakanlah kita berbeda negara. Nah, perbedaan antar negara tersebut itu bukan berarti laporan keuangannya berbeda. Laporan keuangan itu harus sama, siapapun yang melihat atau mengkaji laporan keuangannya itu harus
memiliki pemahaman yang sama untuk dapat diperbandingkan dalam hal penyajian laporan keuangan. Nah, kenapa sebuah standar itu dibutuhkan, dan kenapa kalau tidak ada dalam standar akuntansi itu rangka konseptual itu dibutuhkan? Karena dalam laporan keuangan tersebut itu ada konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu perusahaan itu sendiri sebagai pelaku utama dalam proses akuntansi, dan yang kedua itu pemakai seperti pemegang saham, analis keuangan, kreditor, dan agen pemerintah yang misalnya berhubungan dengan perpajakan. Nah, ini memiliki kepentingan yang berbeda, dan pihak yang ketiga yaitu profesi akuntan yang mempengaruhi informasi yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan, sehingga antara perusahaan dan pemakai yang memiliki kepentingan berbeda ini dapat ditengahi oleh agen berupa atau yang disebut dengan profesi akuntan ini untuk menyajikan laporan keuangan secara netral yang dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak, baik perusahaan ataupun pemakainya. Berdasarkan pada permasalahan kepentingan dari 3 kelompok tersebut, maka ada beberapa tujuan dalam akuntansi ini, terutama tujuan dalam penyajian laporan keuangan. Tujuan khususnya yaitu menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum, baik mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Itu yang menjadi tujuan khususnya. Titik poinnya itu adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Wajar di sini dapat dipahami oleh semua pihak, dan semua pihak itu dapat melihat laporan keuangan tersebut itu dari sudut pandang sesuai dengan standar yang akuntansi yang berlaku. Sedangkan tujuan umum dari laporan keuangan itu adalah menyajikan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban suatu usaha bisnis. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan sumber daya bersih sebagai hasil dari aktivitas perusahaan yang menghasilkan profit. Dan yang ketiga, menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi earning yang potensial. Dan yang terakhir itu adalah mengungkapkan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan pemakai. Nah, ini yang menjadi tujuan umum dalam penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Sedangkan tujuan dari akuntansi secara kualitatif itu adalah ada beberapa poin. Pertama adalah relevan dalam hal ini adalah memilih informasi yang paling mungkin untuk membantu pemakai dalam membuat keputusan ekonomi. Biasanya yang dipergunakan ini adalah cost historis atau nilai pasar. Ini yang dapat dipergunakan dalam relevansi penyajian laporan keuangan. Dapat dipahami maknanya adalah selain harus jelas informasi, juga dapat dipahami oleh semua pihak stakeholder yang berkebutuhan dengan laporan keuangan, sehingga dalam hal ini dibutuhkan yang namanya sebuah standar keuangan yang sama. Yang ketiga, dapat diuji kebenarannya. Hasil-hasil akuntansi dibenarkan oleh ukuran yang independen menggunakan metode pengukuran yang sama, sehingga dapat diperbandingkan atau dapat diuji kebenarannya dengan metode yang sama oleh pihak yang berbeda. Dan yang keempat itu adalah netral, di mana informasi akuntansi diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan bukan kebutuhan khusus pemakai tertentu, sehingga semua orang itu yang berkepentingan dengan laporan keuangan dapat membaca laporan keuangan tersebut. Yang kelima, dapat diperbandingkan. Perbedaan-perbedaan seharusnya tidak mengakibatkan perlakuan akuntansi yang berbeda, sehingga laporan keuangan setiap periodenya atau dengan perusahaan yang lain itu dapat diperbandingkan.
Dan yang paling penting itu adalah kelengkapan, karena semua informasi yang memenuhi persyaratan tujuan-tujuan kualitatif itu harus dilaporkan dengan bukti yang lengkap. Sebagaimana kita ketahui, dalam menyusun laporan keuangan itu didasarkan pada pada bukti transaksi terlebih dahulu. Selain tujuan kualitatif berupa relevan, dapat dipahami, dapat diuji kebenarannya, netral, dapat diperbandingkan, kelengkapan. Nah, ini pada akhirnya menjadi karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi. Namun, ada dua pendapat lain yang menambahkan berkaitan dengan karakteristik kualitatif tersebut. Yang pertama itu menurut SFAC. Pertama adalah karakteristik yang harus ada dalam informasi akuntansi itu adalah understandability, yaitu dapat dipahami. Laporan keuangan yang disajikan itu harus dipahami oleh para pihak dengan standar akuntansi yang sudah baku dan berlaku pada umumnya. Yang kedua, relevan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, reliability, dapat diuji kebenarannya. Comparability, dapat diperbandingkan baik pada periode sebelumnya ataupun dengan perusahaan yang lain yang sejenis. Predictive value, memiliki nilai prediksi untuk memprediksikan kondisi yang akan datang sehingga menjadi asumsi dalam pembuatan forecast di perusahaan. Feedback value memiliki yang namanya nilai umpan balik untuk melakukan pengambilan keputusan. Timeliness, pastinya laporan keuangan itu harus tepat waktu, karena dalam pengambilan sebuah keputusan itu tidak akan ada gunanya kalau laporan keuangannya tidak tepat waktu. Variability, dapat diverifikasi dari adanya bukti transaksi sampai penyajian laporan keuangan. Nah, yang ini selanjutnya itu adalah neutrality, artinya memiliki kenetralan dalam menyajikan, tidak ada faktor kepentingan dengan pihak siapapun, baik pihak perusahaan atau pihak dari eksternal perusahaan. Representational faithfulness, mempresentasikan kejujuran dari apa yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Terus materiality, memiliki nilai materialitas untuk menentukan jumlah dari sampel atau bukti transaksi yang harus dilakukan yang namanya audit. Nah, ini yang terakhir, perbandingan antara benefit harus lebih besar daripada cost-nya. Dalam prinsip cost and benefit yang biasanya kita sering mendengar dalam sajian informasi akuntansi. Nah, yang kedua, karakteristik kualitatif informasi menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di sana itu ada 4. Yang pertama itu adalah dapat dipahami, understandability tadi. Yang kedua itu relevan, sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga itu keandalan, laporan keuangan itu dapat diandalkan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat itu adalah dapat diperbandingkan. Sehingga untuk memahami kualitas dari informasi akuntansi ini ada hierarki yang dapat dipergunakan, yaitu dari tingkatan atas penggunaan informasi akuntansi itu menjadi dasar dalam pembuatan keputusan, sehingga harus memiliki karakteristik untuk dipahami atau memiliki pengetahuan sebelumnya terhadap kebutuhan informasi akuntansi ini. Nah, batasan-batasannya didasarkan pada prinsip cost and benefit, di mana manfaat yang
diberikan dalam informasi akuntansi ini harus lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkannya. Dan pastinya laporan yang dibuat itu dapat dimengerti oleh semua stakeholder yang membutuhkan laporan akuntansi tersebut. Nah, manfaat dari hal tersebut yaitu untuk pengambilan keputusan. Sehingga dalam melakukan pengambilan keputusan tersebut itu membutuhkan data yang relevan dan dapat dipercaya. Relevan itu harus disajikan tepat waktu dan memiliki yang namanya nilai prediksi dan nilai umpan balik untuk menentukan kebutuhan atau forecast masa depannya. Sedangkan untuk dapat diambil keputusan yang kedua, syaratnya itu adalah dapat dipercaya. Nah, untuk dapat dipercaya ini memiliki yang namanya atau dapat dilakukan pengujian kembali. Dia memiliki yang namanya daya uji dengan standar yang sama, tapi dengan pihak yang berbeda. Nah, laporan tersebut itu harus netral, tidak ada kepentingan dari beberapa pihak, tapi semua pihak itu mendapat informasi yang sama terkait dengan laporan keuangan. Terus pengungkapannya dilakukan secara jujur, tidak ada paksaan, tidak ada manipulasi dalam hal ini. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan yang berdasarkan data yang relevan dan dapat dipercaya tersebut itu pastinya data yang disajikan itu memiliki kualitas yang dapat dibandingkan baik pada satu perusahaan tersebut dalam periode yang berbeda atau dengan perusahaan lainnya yang sejenis. Laporan keuangan tersebut itu dapat diperbandingkan. Nah, untuk melakukan perbandingan tersebut atau melakukan yang namanya audit terhadap laporan keuangan tersebut harus memenuhi yang namanya prinsip materialitas. Nah, materialitas ini dibutuhkan dalam pelaksanaan audit untuk menentukan jumlah sampel atau bukti audit yang akan dibutuhkan oleh auditor dalam pelaksanaan auditnya. Dalam kerangka konseptual ini ada bahasan juga mengenai teori akuntansi, di mana ada beberapa teori yang dapat dijadikan pemahaman dalam akuntansi ini. Pertama yaitu teori kesatuan pemilik atau proprietary theory. Teori ini bersudut pandang bahwa pemilik menjadi pusat perhatian dalam akuntansi, sehingga memunculkan yang namanya rumusan aset dikurangi kewajiban sama dengan modal. Nah, modal itu dapat dimaknai dari selisih antara aset yang dimiliki oleh perusahaan dikurangi dengan kewajiban yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Yang kedua, teori entitas atau entity teori, di mana teori ini bersudut pandang kesatuan suatu pusat usaha yang diperhatikannya itu adalah unit usahanya, bukan kepada pemiliknya. Sehingga dari rumusan entitas ini, dari teori entitas ini memunculkan yang namanya rumusan aset sama dengan kewajiban plus modal. Fokus utamanya ini adalah kepada aset yang dimiliki oleh perusahaan. Aset ini terdiri dari atau diperoleh dari adanya kewajiban dan modal dari pemilik perusahaan. Ini yang dimaksud dengan teori entitas. Nah, yang selanjutnya ini adalah fund teori, di mana dalam teori ini pusat perhatian akuntansi dalam konsep ini ada pada unit operasi dengan tujuan tertentu atau kesatuan kegiatan khusus
dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan sumber ekonomi berupa aset yang likuid seperti kas, sehingga muncul yang namanya rumusan aset likuid sama dengan saldo dana. Nah, dari fund teori inilah yang memunculkan kebijakan atau bentuk laporan keuangan berupa laporan arus kas, di mana fokus utama laporan arus kas tersebut itu adalah pada aset likuidnya berupa kas. Nah, kas ini di breakdown untuk diketahui masuknya dari mana saja dan dikeluarkan untuk aktivitas apa saja, dan dikelompokkan menjadi 3, yaitu untuk operasional, untuk investasi, dan untuk aktivitas pembiayaan. Itu yang terjadi dalam laporan arus kas. Teori berikutnya itu adalah teori kesatuan pengendali, Commander Theory. Nah, sudut pandang dalam teori ini menitik beratkan pada pihak yang mengendalikan sumber ekonomi perusahaan tanpa memperhatikan kepemilikan usaha. Artinya perusahaan ya perusahaan, tidak memandang siapa pemiliknya. Nah, teori inilah dalam akuntansi itu yang memunculkan kebijakan terkait dengan tidak adanya perbedaan antara CV dan PT. Kalau dalam hukum CV itu masih berkaitan dengan harta kepemilikan dari pemilik perusahaan itu sendiri, sedangkan kalau PT itu menjadi entitas tersendiri yang memiliki harta terpisah dari pemiliknya. Tapi dalam akuntansi ya namanya laporan keuangan ya CV ya CV, PT ya PT, pribadi ya pribadi. Tapi antara CV dan PT ini tidak ada perbedaannya, sama-sama menjadi sebuah badan usaha. Teori selanjutnya itu adalah investor teori atau teori kesatuan investor. Pusat perhatian akuntansi pada teori ini adalah kepada kreditor jangka panjang dan pemegang saham, sehingga laba harus didefinisikan sebagai jumlah rupiah yang menjadi hak kedua kelompok tersebut. Nah, rumusan yang muncul dari teori ini adalah aset dikurangi utang jangka pendek sama dengan ekuitas dari investor, sehingga kedua belah pihak baik yang namanya investor ataupun kreditor itu memiliki yang namanya hak yang sama dalam kewajiban untuk pembayaran kewajibannya. Misal katakanlah kepada pemilik itu harus membayar yang namanya dividen, sedangkan kepada kreditor ya harus membayar bunga pinjamannya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah teori enterprise teori, di mana pusat perhatian akuntansi dalam teori ini adalah kegiatan usaha yang melibatkan semua pihak atau stakeholder sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, dari hulu dan hilirnya. Siapapun yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan itu menjadi pusat perhatian dari konsep teori ini, sehingga konsep teori ini memunculkan bahwa prinsip dari yang namanya laporan keuangan itu harus netral, tidak memihak kepada salah satu dari stakeholder itu sendiri. Berbicara stakeholder dalam hal memakai informasi akuntansi itu terbagi menjadi 2 kelompok. Pertama itu adalah para pemakai yang berkepentingan secara langsung, seperti pemilik, kreditor, calon pemilik, calon kreditor, manajemen, kantor pajak, pegawai, dan pelanggan. Itu menjadi
para pihak yang berkepentingan langsung terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Sedangkan yang kedua itu adalah para pemakai yang tidak berkepentingan secara langsung. Di sini ada analisis, penasihat keuangan, pasar modal, pengacara, pejabat registrasi, pres, asosiasi dagang, dan serikat buruh. Ini biasanya mempergunakan laporan keuangan itu untuk kepentingan khusus saja. Dia tidak berkepentingan secara langsung terhadap yang namanya laporan keuangan. Misal katakanlah yang kita contohkan pada diri kita sendiri sebagai analis, sebagai peneliti. Nah, mahasiswa ataupun dosen itu dapat memanfaatkan laporan keuangan untuk melakukan penelitian. Nah, itu menjadi pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam laporan keuangan. Artinya tidak berkepentingan langsung ya tidak berhubungan, kepentingannya itu tidak berhubungan langsung untuk pengambilan keputusan dalam mendasari pada yang namanya laporan keuangan tersebut. Sekarang kita akan membahas terkait dengan lingkungan akuntansi. Nah, ada 4 unsur yang membentuk lingkungan akuntansi ini. Yang pertama adalah para pemakai laporan keuangan itu sendiri. Nah, sebagai pemakai dalam laporan keuangan itulah yang menjadi dasar dalam terbentuknya lingkungan akuntansi. Yang kedua adalah organisasi kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Misal katakanlah yang kita pahami adalah Ikatan Akuntan Indonesia atau organisasi lainnya yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi dan masyarakat. Ada LSM di sini juga yang berkepentingan dengan laporan keuangan, sehingga ada kepentingan CSR di sini. Yang ketiga adalah kegiatan ekonomi dalam perusahaan secara individual. Sebagai karyawan pada perusahaan, karyawan tersebut itu memiliki kegiatan ekonomi terutama untuk keluarganya. Nah, kegiatan ekonomi tersebut itu juga menjadi penopang dalam aktivitas operasional perusahaan, tapi menjadi kepentingan individu dalam hal tersebut. Yang keempat adalah cara pengukuran aktivitas ekonomi. Karena masing-masing para pihak itu memiliki kepentingan yang berbeda berkaitan dengan aktivitas ekonomi ini, sehingga membutuhkan suatu standar yang sama dalam pengukuran aktivitasnya. Nah, faktor-faktor lingkungan yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan akuntansi ini maksudnya adalah ketika kita mengetahui lingkungan akuntansi, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat yang namanya rumusan tujuan akuntansi. Pertama adalah sistem perekonomian pasar yang maju. Dan yang kedua, sistem perbankan yang efisien dan canggih. Yang ketiga, sistem peradilan yang kuat dan berwibawa. Yang keempat, pasar modal yang maju. Yang kelima, pengakuan penuh terhadap milik pribadi. Yang keenam, penghargaan prestasi individual. Yang ketujuh, badan usaha sebagai bentuk utama organisasi perusahaan. Yang kedelapan, pemisahan antara pemilik dan manajemen. Dan yang kesembilan, perilaku pengambilan keputusan yang rasional. Dan yang kesepuluh adalah sistem birokrasi yang mantap dan fungsional. Ini yang berkaitan dengan lingkungan akuntansi. Setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan kerangka konseptual tersebut yang menjadi dasar utama dalam penyusunan sebuah standar akuntansi, dan kalau tidak ada dalam standar akuntansi tersebut, maka dasar yang dapat dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan itu adalah melihat pada kerangka konseptual. Nah, sekarang apa manfaat dari yang namanya kerangka konseptual tersebut? Yang pertama itu adalah
kita berharap bahwa dengan adanya kerangka konseptual membawa ke arah konsistensi yang standar. Kalau misalnya tidak ada standar dalam laporan keuangan atau standar akuntansinya, maka tadi dapat melihat kerangka konseptualnya. Yang kedua adalah merekomendasikan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporan untuk membuat standar baru yang masih belum diatur dalam standar yang ada. Yang terakhir itu adalah penggunaan kerangka konseptual yang diterima umum akan menjadi penyusunan standar yang lebih efisien, efektif, lebih cepat, lebih konsisten, dan menyediakan jawaban-jawaban yang bisa dipertahankan karena memiliki satu kesatuan sebuah standar akuntansi yang sama. Nah, peran utama kerangka konseptual ini untuk memperkaya kemungkinan berterimaan pernyataan-pernyataan tertentu yang akan diusulkan ataupun yang sudah berjalan. Misal kalau belum ada standar bakunya, maka dari kerangka konseptual ini dapat melahirkan sebuah standar akuntansi yang baru. Sedangkan yang sudah ada standar akuntansi barunya dengan kerangka konseptual ini dapat dikembangkan kembali untuk lebih efisien, lebih efektif, dan lebih cepat serta konsisten. Ketika kita sudah memahami kerangka konseptual dan manfaat besarnya, bukan berarti kerangka konseptual itu tidak memiliki yang namanya keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan kerangka konseptual ini adalah penyusunan kerangka konseptual sangat membantu asalkan saling mendukung dan tidak akan berguna pada saat terjadi yang namanya pertentangan. Yang kedua, ketika dihadapkan pada suatu set keadaan, maka dalam penggunaan kerangka konseptual ini cenderung menaruh perhatian pada sikap yang berkembang. Nah, yang ketiga, kerangka konseptual yang diterima umum dapat membantu jika ia menggunakan bahasa, metode analisa, dan batasan yang dimengerti secara umum. Namun, sejauh mana bantuan disediakan oleh kerangka ini akan bervariasi tergantung dari situasi yang dihadapinya. Artinya, kerangka konseptual itu berurusan dengan teknologi akuntansi yang dapat berguna dalam situasi besar dan dapat juga terbatas kegunaannya pada situasi lainnya. Nah, keterbatasan yang terakhir itu adalah kerangka konseptual dipandang oleh beberapa pihak hanyalah merupakan suatu bagian dari proses pembuatan kebijakan yang mana bagian ini berubah-ubah dari suatu standar ke standar berikutnya. Itu komponen atau bagian menjadi yang namanya keterbatasan dari kerangka konseptual. Bahasan berikutnya dalam pertemuan kali ini yaitu mengenai konsep dasar dalam teori akuntansi. Apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan konsep dasar? Itu yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Konsep dasar dimaknai sebagai konsep yang semata-mata merupakan anggapan yang tidak harus termanifestasikan dalam praktek yang senyatanya, tetapi harus dipertimbangkan dalam penyusunan standar akuntansi maupun dalam menginterpretasikan informasi akuntansi tersebut. Nah, konsep dasar ini dianut dan dijadikan dasar dalam penalaran dan perekayasaan penyusunan laporan akuntansi. Disebut dasar karena kalau dianut akan mempunyai implikasi tertentu dalam pemilihan perlakuannya. Standar yang pada umumnya dilandasi pada konsep dasar tertentu ini tentunya
akan menjadi sebuah standar baku dalam penyusunan standar akuntansi. Ada beberapa istilah dalam konsep dasar ini yang dipergunakan dalam literatur lainnya. Ada yang menyatakan konsep dasar ini sebagai postulat, ada yang menyatakan juga sebagai asumsi dasar, ada yang menyatakan sebagai sifat dasar, ada yang menyatakan sebagai prinsip yang mendasar, ada yang menyatakan sebagai aksioma, doktrin, konvensi, fundamental, premis dasar, dan kendala atau constraints. Ini yang menjadi sebutan atau pemaknaan lain dari konsep dasar itu sendiri. Konsep dasar menurut prinsip akuntansi Indonesia yaitu memiliki dasar berupa kesatuan akuntansi. Kesatuan akuntansi ini dimaknai bahwa laporan keuangan itu menjadi dasar informasi akuntansi secara menyeluruh, dan laporan tersebut itu harus berkesinambungan antar periodenya. Nah, berkesinambungan ini bisa terlihat dalam neraca atau posisi keuangan suatu perusahaan yang setiap periodenya selalu bergerak dan memiliki periode akuntansi. Ada cut off dalam hal ini, periode Januari, periode Februari, atau periode tahun 2020, tahun 2021 itu merupakan periode akuntansi, serta dinilai pengukurannya dengan nilai uang, baik itu rupiah, satuan dolar, dan satuan mata uang pada negara-negara tertentu. Memiliki yang namanya harga pertukaran bila aset yang dipertukarkan itu dapat dinilai dengan harga pertukaran. Dan yang terakhir menurut prinsip akuntansi ini adalah penetapan beban dan biaya. Ada prinsip matching cost di sini. Nah, sedangkan menurut APB dalam statement nomor 4 konsep dasar itu memiliki makna sebagai entitas akuntansi. Itu yang tadi sama pemahamannya dengan kesatuan akuntansi. Ada going concern atau kelangsungan usaha. Usaha ini berkesinambungan, dan yang ada pengukuran ekonomi, ada periode waktu, ada pengukuran dalam bentuk uang, terus terbaru, actual. Artinya informasi yang disajikan itu adalah informasi yang terbaru, update. Ada harga tukar di sini, ada perkiraan atau estimasi, ada adjustment atau pertimbangan, ada informasi keuangan sebagai tujuan umum, terus laporan keuangan yang terkait secara fundamental untuk penyusunan laporan keuangannya, ada substansi yang melebihi bentuk. Ini yang tadi sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa format laporan keuangan pada prinsipnya baku, tapi memiliki pemahaman atau dapat dijadikan dasar dalam pengambilan sebuah keputusan. Dan yang terakhir menurut APB statement nomor 4 ini adalah memiliki yang namanya materialitas dalam konsep dasarnya. Sedangkan menurut Paul Grady dalam hal konsep dasar ini ada beberapa kriteria. Pertama adalah masyarakat dan pemerintah mengakui adanya hak kepemilikan pribadi. Nah, ini biasanya terpisah antara harta pribadi dengan harta perusahaan. Yang kedua itu adalah kesatuan usaha khusus. Dan yang ketiga adalah kesinambungan usaha, dan yang keempat konsistensi antara periode untuk entitas yang sama. Metode yang dipergunakan ini diharapkan konsisten dipergunakan oleh entitas suatu perusahaan. Yang kelima adalah keanekaragaman perlakuan akuntansi antar kesatuan usaha. Yang
yang keenam memiliki sifat konservatis, yang ketujuh keandalan data keuangan melalui pengendalian intern, ada materiality, dan yang terakhir adalah periodisasi. Laporan keuangan itu memerlukan sebuah taksiran. Nah, sedangkan menurut Suarjono, konsep dasar itu merupakan terdiri dari dua hal, yaitu kesatuan usaha, merupakan konsep bahwa perusahaan dianggap sebagai badan atau pihak yang berdiri sendiri dan bertindak atas nama sendiri, terpisah dari pemiliknya, sehingga apapun bentuk badan usahanya, entah itu PT atau CV, dalam akuntansi ya sama, dia memiliki yang namanya laporan keuangan. Berbeda antara pemilik dengan badan usahanya. Yang kedua itu adalah konsep periode, mana Suarjono ini menganggap bahwa untuk mengukur kemajuan perusahaan, konsep periode waktu digunakan sebagai takaran pengukuran dan bukan angkatan atau jumlah produksi atau penjualannya. Ini beberapa konsep dasar dari beberapa literatur lainnya. Nah, dalam bahasan kali ini yang akan lebih detail kita bahas itu adalah konsep dasar menurut Patton dan Littleton yang terdiri dari 7 hal. Pertama adalah entitas bisnis dan kesatuan usaha, yang kedua kontinuitas dari usaha itu sendiri, dan yang ketiga penghargaan kesepakatan, dan yang keempat kos yang melekat, yang kelima upaya dan hasil atau capaian, yang keenam bukti terverifikasi dan objektif, serta yang ketujuh ini adalah asumsi. Nah, konsep dasar dari Patton dan Littleton ini memiliki karakteristik yang cukup mendasar, koheren, antara satu prinsipnya itu saling berkaitan, dan menjelaskan konsep dasar lain yang merupakan turunannya, sehingga ini yang menjadi dasar bahasan untuk lebih memahami konsep dasar dalam teori akuntansi. Penjelasan pertama adalah mengenai kesatuan usaha, di mana dalam konsep ini menyatakan bahwa perusahaan dipandang sebagai badan atau orang yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan terpisah dari pemilik. Ini yang dimaksud dengan kesatuan usaha, sehingga dalam konsep ini didukung secara administratif dan yuridis. Batas kesatuannya ini berkaitan dengan masalah ekonomiknya, bukan yuridisnya. Maksudnya di sini begini, kalau dalam yuridis, dalam hukum, itu membedakan antara status PT dengan CV, di mana kalau CV, harta perusahaan, itu terikat dengan harta pribadi. Tapi kalau PT, biasanya harta perusahaan itu sudah terpisah dengan harta pribadi. Namun, dalam kesatuan ekonomik itu, yuridis tersebut itu tidak menjadi dasar. Tetap walaupun bentuknya CV, ya harus membuat laporan keuangan atau harta yang terpisah dari pemiliknya. Itu yang dimaksud dengan kesatuan usaha. Bisa dilihat dari gambaran tersebut, di mana pemilik kesatuan usaha ya kesatuan usaha, dia terpisah harta antara harta kepemilikan antara pemilik itu sendiri dengan kesatuan usahanya. Nah, untuk menjadi jembatan dalam hal tersebut itu dibutuhkan yang namanya akuntan yang mencatat segala bentuk transaksi dalam aktivitas usaha tersebut. Kalau misalnya akuntan tersebut itu juga berhubungan atau memiliki kerjasama dengan pemilik untuk membuat laporan keuangan pribadinya, ya dia atau akuntan tersebut itu akan membuat laporan yang terpisah antara pemilik dengan badan usahanya. Dengan adanya
konsep kesatuan usaha ini, maka ada dampak atau implikasinya. Yang pertama adalah perusahaan menjadi pusat perhatian akuntansi dan subjek pelaporan, karena itu tadi memiliki harta yang berbeda secara ekonomik, maka dia menjadi pusat perhatian dari kebijakan akuntansi. Dan yang kedua adalah hubungan perusahaan dan pemilik merupakan hubungan bisnis, sehingga perlu adanya pertanggungjawaban yang jelas antara kedua belah pihak, karena hartanya sudah terpisah antara pemilik dengan badan usaha tersebut. Yang ketiga, ekuitas bermakna sebagai utang perusahaan kepada pemilik. Ekuitas ini adalah modal yang disetor oleh pemilik kepada perusahaan, dan itu dianggap utang sebenarnya oleh perusahaan. Dan kalau misalnya ekuitas tersebut itu dijual atau dikembalikan kepada pemilik, maka perusahaan itu harus dapat mengembalikannya. Pendapatan merupakan kenaikan aset, sudah pasti. Biaya merupakan penurunan aset, juga sudah pasti. Sistem berpasangan dalam pencatatan dan pelaporannya, ini prinsip dalam masalah balancing dalam akuntansi. Persamaan akuntansi bukan persamaan aljabar apalagi matematis. Ada mekanisme penjurnalan dalam hal ini. Terus statement keuangan berartikulasi, artinya berhubungan dan bersinergi dengan yang lainnya, dimana dalam menyusun laporan keuangan itu harus saling berkaitan dan berhubungan. Misal laporan laba rugi, setelah membuat yang namanya laporan laba rugi, baru dapat membuat yang namanya laporan perubahan ekuitas. Setelah laporan ekuitas terbentuk, baru bisa membuat yang namanya posisi keuangan atau neraca. Nah, muncul akhirnya laporan arus kas, dan terakhir itu adalah adanya catatan atas laporan keuangan. Konsep dasar yang kedua menurut Paton dan Litlon itu adalah kontinuitas usaha. Kontinuitas usaha ini diartikan sebagai kesatuan usaha akan berlangsung terus-menerus bila tidak ada gejala atau rencana untuk membubarkannya. Nah, ini yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan. Biasanya yang dilakukan oleh pihak auditor itu juga mengukur kontinuitas usaha. Walaupun dalam kontinuitas usaha ini merupakan harapan umum dari sebuah aktivitas operasional perusahaan, karena tidak ada ceritanya kita membangun sebuah usaha itu tiba-tiba usaha tersebut tuh berhenti, tapi kesinambungan itu yang terus diharapkan. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu masa datang itu memiliki ketidakpastian. Inilah yang harus kita ukur terkait dengan kontinuitas usaha. Nah, makna lain atau katakanlah lawan dari yang namanya kontinuitas usaha ini adalah konsep likuidasi. Apa itu likuidasi? Ya, kebangkrutan perusahaan, tidak bisa menjalankan usahanya kembali sehingga harus dilikuidasi. Implikasi dari adanya konsep kontinuitas usaha ini adalah laba periodik menjadi informasi penting dalam menilai daya melaba, earning power-nya. Kenapa? Karena perusahaan itu diukur dari laba yang dihasilkannya. Kalau laba secara periodik itu mengalami peningkatan, maka kontinuitas usaha ini sangat bagus sekali. Yang berikutnya itu adalah statement laba rugi periodik, merupakan penggalan aliran laba jangka panjang sehingga bersifat tentatif. Terus, statement laporan laba rugi periodik harus disajikan secara komparatif atau serial. Ini untuk membandingkan antar periodenya. Fluktuasi laba tahunan adalah hal wajar sehingga untung ataupun rugi luar biasa harus masuk dalam statement laporan laba rugi. Nah, yang terakhir, neraca merupakan sarana untuk menunjukkan sisa potensi jasa, bukan nilai perusahaan, di mana neraca ini merupakan posisi keuangan perusahaan yang menjadi dasar perhitungan
dari periode ke periode yang lainnya, sehingga itu menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Implikasi selanjutnya dari konsep kontinuitas usaha itu adalah dengan berjalannya waktu, makin ke kanan sumber ekonomi kesatuan usaha akan semakin besar. Semakin berjalannya waktu diharapkan dari konsep kontinuitas usaha ini perusahaan terus berkembang. Terus aliran masuk pendapatan dan biaya tentunya juga semakin besar. Namanya juga berkembang, ya seharusnya aliran pendapatan dan biayanya semakin besar juga. Yang terakhir itu adalah karena neraca menunjukkan sisa potensi jasa pada suatu saat, maka pengukuran pos-posnya berbasis pada cost historis. Kebanyakan dalam neraca itu didasarkan pada cost historis, bukan nilai pasarnya. Itu yang menjadi prinsip dalam penyajian posisi keuangan atau neraca. Konsep dasar berikutnya itu yaitu penghargaan kesepakatan, di mana jumlah rupiah atau penghargaan kesepakatan yang terlibat dalam tiap transaksi atau pertukaran merupakan pengukur dan bahan olah akuntansi yang paling objektif. Nah, biasanya dalam penghargaan kesepakatan ini kita menggunakan dasar cost historis. Nah, dasar validasinya, sebagian kegiatan perusahaan melibatkan yang namanya pertukaran. Misal katakanlah kita melakukan yang namanya pembelian. Pembelian itu kan sebenarnya sifatnya pertukaran dari masing-masing aset. Dari pihak pembeli itu aset berupa uang, sedangkan dari pihak penjual itu aset berupa barang. Yang berikutnya itu adalah kesepakatan kedua belah pihak secara independen menjamin objektivitas dan keterandalan dari pengukuran. Nah, masing-masing memiliki yang namanya indikator penilaian berbeda. Misal mesin ini dinilai senilai 10 juta, maka pihak pembeli akan mengeluarkan kas senilai 10 juta. Tapi dalam bentuk yang berbeda. Satu berbentuk uang, yang satunya berbentuk mesin. Nah, cost ini sebagai data dasar dalam akuntansi, maka harga kesepakatan itu dapat diartikan sebagai terukur atau diukur oleh kedua belah pihak yang independen. Penghargaan kesepakatan disebut juga dengan aggregate harga kesepakatan, price aggregate. Penghargaan kesepakatan atau aggregate harga netral terhadap pihak yang bertransaksi. Artinya tidak ada dalam kedua belah pihak ini yang merasa dirugikan. Karena dalam pertukaran ini harus sama-sama memiliki yang namanya keuntungan. Pihak pembeli memiliki keuntungan dengan memperoleh mesin tersebut untuk operasional usahanya. Sedangkan pihak penjual mesin tersebut memiliki keuntungan dengan menjual mesin yang mereka miliki. Istilah cost dapat mengganti measure consideration atau price aggregate asalkan dimaknai secara luas, di mana cost ini dimaknai sebagai harga pokok atau cost historisnya, nilai yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang. Misal pada saat kita membeli yang namanya mesin, maka harga perolehan mesin itu tidak hanya berupa harga beli barang tersebut, tapi biaya pengiriman, biaya instalasi, biaya pemagangan itu menjadi harga perolehan dari mesin tersebut sampai mesin yang dibeli bisa berfungsi dengan baik. Cost dalam arti luas dapat diserap menjadi cost dan menjadi data dasar akuntansi dalam penyediaan informasi sepantik. Ini menjadi dasar bahwa cost itu dapat dipergunakan sebagai dasar dalam harga kesepakatan. Nah, cost tidak sama maknanya dengan biaya atau expense, karena cost ini dimaknai sebagai harga perolehan, sebagai biaya, sedangkan biaya itu adalah sesuatu yang dikeluarkan dan sifatnya tidak menjadi feedback terhadap perusahaan secara langsung.
Implikasi penghargaan kesepakatan. Implikasinya yaitu pertama, pihak yang melakukan pertukaran merupakan pihak yang independen dan setara dalam hal kemampuan dan kehendak. Karena kedua belah pihak yang melakukan transaksi itu adalah pihak-pihak yang independen dan mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari manfaat dan keuntungan, sehingga kedua belah pihak ini transaksinya saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Terus satuan mata uang stabil, misalnya katakanlah kalau misalnya kita pembeliannya menggunakan kurs dolar, maka pada kurs tertentu itu yang dijadikan dasar. Kos merupakan pengukuran, bukan elemen dalam statement keuangan. Kos yang dimaksud di sini adalah kos historis yang dijadikan dasar tadi dalam pengukuran sebuah transaksi. Biaya tidak tepat sebagai padanan kata dari yang namanya kos. Ini pemaknaan dalam masalah akuntansi. Kos merepresentasikan besarnya jasa di balik angka kos tersebut. Kos merupakan pengukuran semua elemen statement keuangan yang berbasis pada kos historis. Nah, dalam akuntansi itu kita mengenal istilah cost dan expense. Biasanya istilah cost kalau misalnya di bahasa Indonesia kan itu menjadi yang namanya biaya, expense pun menjadi yang namanya biaya atau beban. Nah, dalam pemahaman ini, cost yang dimaksud itu adalah cost harga pokok, harga yang menjadikan dasar aset tersebut itu dimiliki oleh perusahaan atau harga perolehannya, itu namanya cost. Sedangkan expense itu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dia tidak menjadi barang atau aset. Misal katakanlah biaya gaji dan semacamnya, itu menjadi bentuk dari expense. Sedangkan cost itu biasanya berbentuk sebagai harga perolehan dari suatu mesin atau peralatan. Ini bagian yang dapat mencerminkan pernyataan tadi yang sudah saya sampaikan, di mana dalam penghargaan kesepakatan tersebut itu ada nilai kos yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Kos tersebut atau harga agreement tersebut itu adalah harga yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Tapi dalam pelaksanaannya di sini itu menjadi barter. Barter dalam artian terjadi yang namanya pertukaran. Barang dari pihak penjual itu akan menjadi pendapatan karena dia melakukan yang namanya penjualan. Sedangkan dari pihak pembeli itu akan mengeluarkan aset dalam bentuk kas, sehingga terjadi yang namanya pertukaran di sini. Ini konsep dasar yang berkaitan dengan penghargaan kesepakatan. Konsep dasar yang keempat itu adalah kos melekat. Kos melekat pada objek yang direpresentasikannya. Nah, kos melekat ini merupakan gabungan dari berbagai objek untuk membentuk objek baru. Hanya memerlukan gabungan kos yang melekat pada tiap objek pembentuknya. Misalnya kita memperoleh harga jual sebanyak 10.000 atau sebesar 10.000 rupiah. Nah, angka 10.000 itu merupakan kos yang melekat, tapi terdiri dari beberapa komponen. Kalau kita pernah mempelajari akuntansi biaya, di sana ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, ada BOP, ada margin. Nah, 4 komponen tersebut itulah yang melekat pada harga jual sebuah produk. Nah, dasar validitas konsep ini, pertama adalah tujuan penelusuran kos adalah untuk merunut upaya yang telah dikeluarkan. Nah, berapa bahan baku yang dikeluarkan, berapa biaya tenaga kerja yang dikeluarkan, berapa BOP yang harus dibebankan, dan berapa margin yang diharapkan. Kos dapat dipecah dan digabung seakan-akan mempunyai daya saling mengikat.
antara bahan baku, tenaga kerja, BOP, dan margin itu merupakan pecahan yang digabung menjadi satu sehingga muncul menjadi harga jual. Dan yang terakhir itu adalah dilandasi cost yang tergantung. Tergantung maksudnya ini terdiri dari komponen apa saja. Kalau dari contoh yang tadi ya bahan baku, tenaga kerja, BOP, dan margin. Nah, ini simulasi gambar terkait dengan cost terkandung, di mana harga 3000 itu terdiri dari komponen bahan baku berupa material sebanyak 1500, biaya tenaga kerja langsungnya 500, dan biaya overheadnya sebanyak 1000, sehingga menjadi cost terkandung sebesar Rp3.000 dalam ini. Berarti nilai yang ada pada produk tersebut, pada yang dihasilkan itu adalah senilai Rp3.000. Ini kita mengasumsikan bahwa belum ada margin dalam perhitungan tersebut. Nah, bagaimana dengan yang dimaksud dengan cost pengganti? Bila mana itu kita memproduksi sendiri. Nah, kalau misalnya kita harus membeli untuk barang tersebut, maka logikanya adalah senilai kurang lebih dari nilai yang kita produksikan. Implikasi dari cost melekat ini, aliran fisik operasi direpresentasikan dalam aliran cost. Artinya dalam pengeluaran atau aliran fisik dari operasional perusahaan itu ya direpresentasikan dalam nilai cost atau harga perolehannya. Cost mengalami 3 tahap perlakuan: pemerolehan, penelusuran, dan pembebanan. Waktu dan nilainya ini yang harus ditentukan. Penggabungan cost tidak memperhitungkan atau mengakui tambahan utilitas objek yang diikuti. Manfaat baru diakui setelah ada kesepakatan pihak independen terhadap cost tersebut, terhadap barang tersebut. Produk menjadi wadah penggabungan cost yang mudah dikaitkan dengan produk, dan periode menjadi wadah penggabungan cost yang tidak mudah dikaitkan dengan produk. Karena kalau misalnya produk ya kaitannya kan langsung menjadi sebuah produk, dikaitkan dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP. Tapi kalau periode itu tidak bisa, karena penyelesaian sebuah produk itu kan tidak bisa tidak bisa diprediksikan, tapi waktunya itu kan berbeda-beda. Misal katakanlah membutuhkan waktu 10 hari. Nah, kalau pelaksanaannya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 pada bulan Maret, mungkin tidak akan ada masalah. Periode tersebut itu menjadi mudah untuk diprediksikan. Tapi kalau misalnya pelaksanaan proses produksinya itu pada tanggal 27 Maret dan sampai kepada awal bulan Februari, minggu awal bulan Februari, itu tentunya periode ini menjadi penggabungan cost yang sulit karena ada periode yang telah terpisah antara bulan Maret dan April. Konsep dasar berikutnya ini adalah upaya dan hasil, di mana upaya dan hasil ini sebenarnya prinsip dari matching cost, di mana ada pendapatan, di sana pasti ada biaya. Nah, dalam konsep dasar ini, biaya merupakan upaya dalam rangka mencapai hasil atau pencapaian berupa pendapatan. Jadi, biaya pada saat penyerahan barang dan jasa itu akan menimbulkan pendapatan, bukan sebaliknya. Pendapatan dalam hal ini menanggung yang namanya komponen biaya. Nah, dasar validitasnya dalam konsep ini yaitu untuk mendapatkan sesuatu, orang itu harus berusaha. Selanjutnya yang kedua adalah pada umumnya orang mengharapkan upayanya membuahkan hasil. Yang ketiga, upaya dilakukan dengan senang hati dan bukan menjadi beban, siksaan, penderitaan, atau cobaan. Dan yang keempat itu adalah hasil pada umumnya sepadan dengan upaya. Ini yang dimaksudkan dengan upaya dan hasil, di mana dalam prinsip akuntansi ini disebut dengan prinsip matching cost. Matching cost ini adalah di mana ada pendapatan pasti ada biaya,
di mana ada komponen biaya pasti akan menjadi yang namanya pendapatan. Dari konsep dasar upaya dan hasil ini, maka menimbulkan implikasi berupa perlunya basis asosiasi untuk penentuan laba yang bermakna. Produk merupakan penakar untuk mengasosiasi pendapatan dan biaya yang ideal. Laba akuntansi merupakan residual hasil penandingan, hanya kos aktual yang ditandingkan, dianutnya asas akrual. Terus depresiasi merupakan bagian dari upaya, penandingan upaya dan hasil harus pada perspektif jangka panjang. Ini implikasi dari konsep dasar upaya dan hasil. Konsep dasar yang keenam yaitu bukti terverifikasi dan objektif. Karena kita ketahui bahwa dalam penyusunan laporan keuangan itu harus didasarkan pada bukti transaksi terlebih dahulu. Nah, kebermanfaatan informasi akan tinggi kalau informasi didukung dengan bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Terverifikasi maksudnya di sini ini adalah memungkinkan orang untuk meyakinkan kebenaran akan sesuatu. Sedangkan objektif dimaknai sebagai penentuan kebenaran didasarkan atas fakta, bukan subjektivitas. Ini maksudnya dari terverifikasi sama objektif itu bahwa bukti transaksi itu merupakan bukti yang didasarkan oleh fakta dan orang lain melihat bukti tersebut itu memiliki makna yang sama dengan apa yang kita lakukan. Nah, akuntansi mendasarkan diri pada objektivitas relatif sesuai dengan keadaan yang melingkupi pada saat itu. Sehingga ingat bahwa kita pada saat melakukan penjurnalan atau penyusunan laporan keuangan itu harus didasarkan pada bukti yang terverifikasi dan objektif. Implikasi dari hal ini, dari adanya bukti terverifikasi dan objektif tersebut itu adalah pertama, menentukan tingkat kewajaran dalam hal pengauditan. Yang kedua, tingkat keobjektifan bukti harus dilihat dalam perspektif jangka panjang. Dan yang ketiga, bukti dalam akuntansi tidak harus sama dengan bukti yuridis. Yang keempat, keterverifikasian dan keobjektifan bukti dalam akuntansi bersifat relatif atau bertingkat, bukan sifatnya mutlak. Nah, konsep dasar yang terakhir yang disampaikan oleh Patton sama Litlon ini adalah terkait dengan asumsi, di mana konsep dasar merupakan asumsi atau paling tidak dilandasi oleh asumsi-asumsi tertentu. Harapan atau pengalaman umum menjadi landasan konsep kontinuitas usaha. Karena yang tadi disebutkan bahwa kita berharap diasumsikan sebuah usaha itu berjalan normal dan berkembang ke depannya. Periode 1 tahun diasumsikan tidak terlalu pendek atau panjang, sehingga yang biasanya dipergunakan dalam periode 1 tahun ini adalah kalender Masehi, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kos sebagai pengukur dilandasi asumsi bahwa orang bertindak rasional. Tidak mungkin seseorang itu membeli atas dasar konsep yang tidak rasional. Yang tidak rasional itu misalnya katakanlah bunga itu dibeli dengan harga mobil, itu tidak rasional dalam penentuan kosnya. Unit moneter digunakan sebagai pengukur berdasarkan pada asumsi bahwa mata uang stabil. Unit moneter dalam di negara kita ini adalah menggunakan rupiah dan dolar untuk penyusunan laporan keuangan. Dolar itu masih diperkenankan dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia. Penekanan pada penentuan laba didasarkan pada asumsi bahwa tujuan umum perusahaan adalah mencari laba. Ini yang biasanya dijadikan konsep dasar asumsi atas laporan keuangan suatu perusahaan. Ada beberapa konsep dasar lainnya yang juga sangat penting di luar bahasan kita barusan, yaitu pengakuan hak milik pribadi,
terkait dengan aset atau modal yang disetorkan ke perusahaan itu merupakan hak milik pribadi dari pemilik modal. Terus keanekaragaman antar entitas ini dimaknai kita memiliki usaha itu yang berjenis-jenis yang berbeda, sehingga ini menjadi keanekaragaman antar entitas usaha. Misal katakanlah ada pertanian, ada perhotelan, ada peternakan, ada manufaktur, ada perdagangan. Maka sebagai seorang akuntan itu juga harus memahami keanekaragaman usaha tersebut. Konservatisme ini dimaknai sebagai sikap dalam menghadapi ketidakpastian dengan cara mengambil keputusan atas dasar kondisi yang terjelek. Implikasi terhadap konsep konservatisme ini adalah dalam kondisi ketidakpastian, akuntansi akan memilih perlakuan atau menentukan standar atau dasar kondisi yang kurang menguntungkan. Akibatnya, biaya atau rugi segera diakui walaupun belum pasti terjadi. Sementara pendapatan atau keuntungan itu tidak diantisipasi atau diakui walaupun cukup pasti terjadinya. Nah, konsep konservatisme ini biasanya pada kondisi di mana kondisi itu mengalami ketidakpastian, menjagani saja gitu kan, dalam hal yang kondisi terburuknya. Yang konsep dasar penting lainnya yang terakhir itu adalah pengendalian internal menjamin keterandalan data. Ini yang paling penting. Satuan pengawas internal itu harus memiliki yang namanya protap atau prosedur yang menguntungkan bagi perusahaan, terutama dalam hal pengakuan pengeluaran kas dan mekanisme pembelian aset-aset perusahaan. Itu harus benar-benar diatur secara andal dalam pengendalian internal perusahaan. Ketika kita sudah memahami yang namanya konsep dasar dari penjelasan sebelumnya, baik dari Patton dan Linton itu atau dari referensi yang lain, maka kita akan mengetahui bahwa manfaat dari konsep dasar itu menjadi komponen argumen dalam penalaran logis pada tingkat perkayasaan, penetapan standar atau penerapan standar, di mana konsep dasar ini sangat penting sekali untuk analisa atau penalaran logis kita. Terus terrefleksi di basis penyimpulan dalam kerangka konseptual sebagai hasil yang namanya perkayasaan. Terrefleksi di latar belakang penyimpulan dalam pernyataan standar akuntansi, dan terrefleksi di kebijakan akuntansi perusahaan dalam buku pedoman akuntansi. Ini beberapa manfaat konsep dasar setelah kita memahami beberapa konsep yang menjadi dasar dalam teori akuntansi. Nah, mungkin ini terlebih dahulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Bila ada hal yang perlu didiskusikan, silahkan diajukan pertanyaan. Atas waktunya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk terus tetap menjaga kesehatan dan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dari segala dampak bahaya dalam pandemi COVID-19 ini. Amin.